Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di video ini saya mau mempraktekkan memfungsikan MOSFET ya. MOSFET yang akan kita gunakan di sini adalah IRFZ30 ya. Karena bisa menggunakan berbagai macam MOSFET. Ini N channel ya. N channel ya. N channel. Kemudian kita akan melakukan biasingnya dengan konfigurasi kelas A amplifier. Di awal saya memasang dua resistor senilai 1,68K 470 ohm untuk kaki source ya. Kenapa saya memasang transistor seukuran ini ya? Yang pertama yang saya lihat adalah 470 ohmnya dulu. Kenapa saya memasang 470 ohm? Karena rencana saya melakukan biasing, nanti ada voltage yang jatuh di sini sekitar 0,9 sampai 1 volt ya. Sehingga dari nilai 1 volt itu kita bisa men-setup IC current-nya, ICQ ya, ICQ-nya. Kok ICQ, ID ya, ini saya karena kebiasaan menggunakan BJT lupa kalau bahwa di sini adalah drain. Nah, untuk men-setup current yang jatuh di dua kanal ini sebenarnya ini sama ya, IDD dengan IDS dengan IS itu sama nilainya. Ya sama prinsipnya kalau kita melakukan biasing di BJT. Nah, berdasarkan datasheet saya melihat di sini antara gate dan source VGS alias thresholdnya itu sekitar 2 sampai 4 volt. Nah, 2 sampai 4 volt saya lihat di titik tengahnya sekitar 2,9 ya. Jadi threshold untuk membuat MOSFET ini bisa sudah aktif melakukan saturasi ya, gate dan source itu berada pada voltage 2,9. Nah, teman-teman bisa nanti menghitung di tiap karakteristik MOSFET yang digunakan ya. Jadi kebetulan yang saya pakai IRFZ30 ini seperti ini. Nah, otomatis saya coba nanti ngasih bias di sini 4 volt ya. 4 volt sehingga 4 volt dikurangi 2,9 atau 3 volt, dia di sini nanti ada 1 volt. Nah, kemudian karena ini sudah bisa kita setup dia di 1 volt, kita tahu nilainya sekitar 2,3 mA. Antara 2,25 sampai 2,3 mA. Nah, saya ambil yang agak gedean dikit dan 2,3 mA untuk menentukan nilai drain resistor di kaki drain ya. RD berarti RD. VDD-nya 9 volt. Ya, kita setup VDD 9 volt. Maaf. Maka nilai tadi berapa? 2,3 mA. Nah, setup saya mau membuat voltage 4 volt di sini, drain VDS 4 volt ya. Otomatis kalau kita men-setup di sini 4 volt, kita tambahkan 1 karena ada voltage drop juga di sini, maka jadinya 5 volt ya antara drain dengan ground ya. 5 volt, maka 9 kurangi 5 dia kita jatuhkan 4 volt di resistor drain ini ya. Nah, hingga kalau kita 4 volt kita kalikan dengan 2,3 mA, ini perhitungannya di sini 4 volt dibagi 2,3 mA 1,73. Saya pakai 1,68K ya nanti. Karena memang setup nanti akan kita cek berapa voltage yang jatuh di sini. Paling enggak di sini ada 4 volt ya, 4 sampai 5 volt. Ya, kita ngambil titik tengahnya ya. Prinsipnya sebenarnya kita harus men-setup voltage yang di sini adalah nilai antara 9 volt dengan 3 volt yang di sini 2,9 ya. 2,9 ke 9 itu kalau bisa kita lihat nilai tengahnya itu sekitar 5 volt ya. Nah, kemudian untuk membentuk voltage sebesar 4 volt di sini, saya men-set voltage divider
Nah, saya men-setup voltage divider nanti di sini. Saya tentukan dulu nilai untuk ini RG 2, kalau sini RG 1 nanti. RG 2 nya adalah 100K. Kenapa? Karena saya mau men-setup high input impedance ya. Saya pikir dengan input impedan tinggi ini sudah cukup nih dengan nilai sekian ini. Untuk mencapai 4 volt ya kita menggunakan hitungan voltage divider ya. Kita tahu kan kalau voltage divider. Nah, kalau kita tahu rumusannya, voltage divider adalah voltage in ya, voltage in dikalikan R2 dibagi R1 tambah R2 ya. Ini R2, kalau ini R2 nanti R1-nya berapa. Nah, dari penghitungan rumusan seperti ini kita bisa turunkan equation-nya ya. Ketika saya tarik persamaannya ya, rumusannya R1 sama dengan R2 kali voltage in ya dibagi voltage divider yang kita set dikurangi 1 ya. Ini untuk mencari nilai R1. Teman-teman bisa membalik lagi kalau R2 nya gimana, nanti menggunakan rumusan persamaan ya. Kita akan balik ke basic lagi di ngitung rumus persamaan ya. Kemudian ini kalau berarti R1 nya kan kita R2 sudah tahu 100K ya. Voltage VDD ya, VDD nya 9 volt ya. 9 kita bagi dengan voltage dividernya menuju ke, kita bagi ke 4 ya. Sekian kita kurangi 1. Nah, kemudian R2 nya di 100K tadi, 100K kita kalikan hingga hasilnya 125K ya. 125K karena saya tidak punya 125K, maka akhirnya saya hitung ke 120K. Kita cek kalau misalnya saya menggunakan 120K. 120K kita bagi dengan 100K sama dengan ini, kita tambah 1 sama dengan ini, kemudian 9 kita bagi. Nah, diperhitungkan voltage divider kalau kita menggunakan 100K dan di sini 120, hasilnya nanti 4,0901, 4 volt ya. Tapi kita nanti perlu cek juga di realnya berapa nanti, karena banyak pengaruh juga ya di dalam biasing itu, voltage bisa naik turun sedikit ya, karena berkaitan dengan temperatur, berkaitan juga dengan parasitik di breadboard ya, nilai-nilai resistansi di persambungannya, dan nilai toleransi dari resistor itu sendiri. Jadi yang penting kita setup, nanti kita ketahui berapa angka mendekati, dan kita tes juga dengan menggunakan sinyal gelombang AC signal di sini nanti ya. Baik, ini komposisi skematiknya untuk kelas A dari MOSFET ya. Dari MOSFET nanti kita akan input signal. Nah, signal alternating current ini nanti saya lakukan preamplifikasi dulu di sini. Jadi ada transistor BJT supaya sinyalnya tidak terlalu kecil dari source ya, dari audio function generator. Jadi saya perbesar dulu, terus kemudian saya filter supaya tidak ada noise sehingga kita bisa membaca hasil dari amplifikasi yang diproses oleh MOSFET ini ya. Kemudian nanti pengukurannya kita ambil dari kaki drain. Nah, ini nanti mungkin di sini tidak saya lakukan AC coupling ya, saya tidak coupling AC-nya sehingga DC-nya akan ikut diukur sehingga kita tahu DC offsetnya naiknya berapa ya. Nah, DC offsetnya. Kemudian yang di sini baru saya mungkin lakukan AC coupling ya. Baik, ini kita gunakan 2 multimeter. Yang satu ini nilai amperage-nya ya, di kaki DS tadi, di kaki AIS ya, AIS artinya current yang mengalir di kaki source.
Nah, ini coba kita ukur ya satu persatu. Kita cek dulu dari VG-nya dulu, VG ya. Sinyal, oh ini kondisi sinyal input sudah masuk ya. Sorry. Jadi kita tidak terimpus, tidak ada superimpus dari sinyal AC-nya, masih sinyalnya. Kita cek ya, VG, oh, VG 3,98 ya. Kita setupnya tadi 4 volt ya. Ini 3,98. Terus kemudian VGS ini kayak gini. VGS ini ya. Dua 2,9 ya. Ini memang 2,9 dia operasionalnya. Kemudian VDS, nah ini yang menentukan ini kondisi Q point-nya, titik tengahnya ya. Dari drain ke source 4 volt ya, 4,1 ya, lebih kurang lah 4,1 ya. Nah, VRD ini ya, antara ini dengan ini 3,85 ya, 3,85. Terus kemudian VS ini harusnya 1 volt, harusnya dia jatuhnya 1 volt ya, 1 volt ya, 1,1 ditambahi titik ya. Oke, itu dalam kondisi DC bias ya, DC biasingnya. Jadi ini adalah current yang jatuh di current yang ada di kaki source ya. Saya mengukurnya langsung di kaki source, lebih kurang sama 2,3 ini lebih kurang sama jatuhnya dari source dengan VDS ya, ID sih, bukan VID, dengan ID ya, ini sama kayak BJT lah perhitungannya, cara setupnya. Cuman bedanya dia ini kalau transkonductornya itu dihitung berdasarkan nilai GM-nya ya. Nah, itu kalau kita mau agak lebih detail lagi, itu nilai GM-nya adalah slope perbandingan antara nilai ID dengan VGS ya, dengan nilai current yang ada di drain dengan VGS. Nah, kita masuk ke osiloskop ya ini. Baik, di osiloskop ya bisa kita lihat amplifikasinya. Jadi di input itu yang hijau itu sekitar 2 volt ya, inputnya kita sekitar 2 volt karena sudah ada preamplifikasi di sebelumnya. Nah, ini dalam kondisi belum ada beban, ketika belum ada beban outputnya bisa sampai berapa itu, 6,2 volt peak to peak ya. Ini dalam kondisi belum ada load, kita berada pada frekuensi 440 Hz. Nah, ini coba saya kasih load 3,3K ya, karena nah amplitude pada saat load berada di 3,3K kita punya amplitude sekitar 4 volt peak to peak ya, 4 volt peak to peak. Oke, nah di posisi ini kalau kita lihat di inputnya, di input ini offsetnya antara 0 sampai sekitar ini 3,8 volt ya. Jadi dari posisi 0, ini nolnya karena saya tidak mengkopling sinyal inputnya, kita bisa lihat offsetnya ya antara 0 sampai posisi tengah ya, posisi tengah dari sine wave-nya. Itu berarti kita punya DC offset 3,8 ya, sekitar 3,8. Nah, itu ya berdekatan dengan biasing yang kita lakukan di VG ya, voltage gate ya.
di VG kita tadi lakukan biasing, nilainya kalau nggak salah 4 volt kan ya. Jadi prinsipnya kan ini sama kayak BJT, dia inverse ya, antara input dengan output dia inverse, phase shift-nya 180 derajat ya. Di situ bisa kita lihat ada phase shift 180 derajat, karena memang pada saat di kaki gate ini ada kenaikan voltage, maka di sini di kaki drain itu ada penurunan nilai voltase, tapi arusnya bertambah ya, current-nya bertambah. Dan ketika di kaki gate ada penurunan voltage, ya, ada penurunan voltage, maka nilai current-nya berkurang di kaki drain berkurang, arusnya berkurang tapi voltasenya naik ya. Jadi seperti itu prinsip dasar kerja dari MOSFET. Oke, itu eksperimen yang bisa saya paparkan di sini. Ini bukan tutorial ya, hanya sekedar berbagi pembelajaran di elektronika, terutama untuk yang dasar-dasar kayak gini nih, supaya kita paling nggak tahu lah cara kerja komponen-komponen, terutama kalau amplifikasi kan yang jantungnya itu ada di transistor ya, itu amplifikasi, karena IC pun dia bekerjanya menggunakan transistor. Oke, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jumpa lagi di video berikutnya.